Petang kita hari ini berasal dari mahasiswa dari Universitas Padjadjaran dan sejumlah universitas lainnya yang menggelar aksi unjuk rasa menagih respons dari tuntutan 17+8 warga di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kali ini unjuk rasa mahasiswa dibuat berbeda, melakukan aksi damai dengan teatrikal, bermain, dan juga membaca puisi. Namun tetap kehadiran mahasiswa datang ke gedung DPR Senayan adalah untuk menagih janji dari tuntutan 17+8 warga. Kita sekarang menggunakan aksi damai. Kita tidak menggunakan provokasi, provokator apa segala macamnya. Karena kita ingin menegaskan bahwa ini adalah suara dari rakyat, suara dari mahasiswa, suara dari seluruh elemen masyarakat tanpa adanya provokator. Gitu. Kayak kurang memungkinkan kalau tiba-tiba ada yang lempar batu, ada yang tiba-tiba jebolin pagar, itu dipastikan bukan dari kita. Mahasiswa yang datang ke depan gedung DPR mengaku tidak ada perjanjian bertemu dengan anggota DPR RI. Sebab peserta aksi datang karena tuntutan bukan untuk kompromi. Jika tuntutan 17+8 tidak dipenuhi, maka membuktikan DPR dan pemerintah bermain-main dengan suara rakyat. Menurut rencana, peserta aksi berjanji akan menyampaikan orasi pada pukul 16.30 sore ini. Kemudian tidak ada sama sekali berjanjian atau kemudian menjadwalkan pertemuan dengan anggota DPR RI pun kami dari kawan-kawan masa aksi Unpad setelah menerima undangan beberapa kali dari Dikti, dari Pemprov, kemudian dari Kabupaten Sumedang, gitu, tidak pernah sama sekali menghadiri audiensi karena akhirnya kami melihat bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR RI dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Sama piknik bareng-bareng untuk kita sama-sama. Sementara itu saudara, untuk pengamanan demo hari ini Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personel pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, Pemprov DKI Jakarta dan juga Kodam Jaya. Tidak hanya di DPR, pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta. Polri pun apresiasi unjuk rasa yang terpantau aman dan kondusif. Kita kesulitan mencari ruang aman, sepakat kawan-kawan adik di luar sana bahwa kita piknik. Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personil pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian stakeholders dari Pemprov DKI, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kami berharap situasi tetap kondusif, kami siap, kami hadir di lapangan. Usai berdialog dengan mahasiswa saudara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Williarto memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal tuntutan 17+8. Brian menyebut pemerintah mencatat detail tuntutan perwakilan mahasiswa. Pemerintah menurutnya mengapresiasi mahasiswa yang mau berdiskusi berkelanjutan, bukan hanya saat ramai momen unjuk rasa. Selain Mendikti Saintek, pertemuan di sana juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari BEM SI Kerakyatan dan juga gabungan 7 organisasi Cipayung Plus. Tunggu aja dulu. Disampaikan apa? 17+8 kah? Oh iya, itu pasti juga masih disampaikan. Banyak hal sekali ya. Tadi banyak sekali tuntutan kita semua dicatat sama Mas Menteri Seknek bersama kami juga, hal-hal apa yang
kita perlu lakukan perbaikan-perbaikan di banyak sektor. Tentu kita berterima kasih pada adik-adik mahasiswa, dan kita juga tadi ingin diskusi-diskusi ini bisa berlangsung terus ya. Berbagai masukan tentu akan disampaikan oleh Pak Seknek, tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tetapi kementerian-kementerian mana tadi yang perlu kita perbaiki. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Saudara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyebut kondisi dan situasi saat ini bisa berangsur aman jika tidak ada yang terprovokasi dan menjalin dialog yang baik di ruang unjuk rasa. Wiranto pun bilang Presiden Prabowo Subianto melihat dan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan, namun tidak semuanya dapat dikabulkan bersamaan. Bila sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat.